2 kepada Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 8. Nats ada di ayatnya yang ke-7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Temanya roh memberi kuasa kasih dan kekuatan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab Perjanjian Baru kita temukan ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya percaya bahwa jemaat juga tahu dari kitab Roma sampai terakhir Filemon. Dan surat Paulus untuk Timotius ini, karena Timotius adalah anak kesayangan, anak bisa dibilang anak rohani dari Paulus. Dan ketika dia menulis surat ini, dia sudah ada di penjara Roma dan saat-saat terakhir dia akan dihukum. Dan dia sudah memberitakan kepada Injil ke seluruh Asia Kecil. Dalam suratnya kepada Timotius yang tadi kita baca di ayat pasal 1 ayat 2, anakku yang kekasih, kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus menyertai engkau. Karena pada waktu itu Timotius ada di Efesus dan dia adalah pendeta muda, ya, gembala jemaat, sehingga dia benar-benar mengingatkan. Tadi kita baca penumpangan tangan. Kenapa dia mengingatkan? Karena Injil, kembali lagi dia ada di penjara di Roma. Dan kaisar pada waktu itu Kaisar Nero. Di penjara di Roma, di bawah tanah dia sudah mengalami penyiksaan. Dan dia sudah tahu ini mati karena Injil Yesus. Ajaran sesat sudah masuk, sudah memutarbalikan, mereka bilang dia ajaran yang dia bawa ini tidak benar. Dan keputusannya dia harus dihukum mati. Cara dihukum mati itu dia diseret di jalan yang berbatu-batu dan terakhir kepalanya dipisahkan dari badan. Dia bilang pesan untuk Timotius, jangan imanmu berpindah dari Yesus Kristus. Yang kedua, kau harus melawan ajaran sesat yang sudah masuk dalam gereja itu. Merasa diri bisa dan keluar dari Injil Yesus, jangan engkau mengikuti. Dan yang berikut, pegang kuat Injil, pegang kuat Yesus Kristus. Itu imanmu, itu harta yang paling berharga. Kalau bahasa Yunani bilang deposito. Yang paling berharga jangan sia-siakan, latihan badani, ibadah harus selalu engkau lakukan. Dan yang berikut, keluar beritakan kepada Yesus Kristus. Karena Injil ini harus terus senantiasa, kalau saya sudah tidak ada pun percaya bahwa yang ditaburkan di tanah yang subur akan terus bertumbuh. Mungkin bukan sekarang tetapi beberapa tahun kemudian. Jangan seorang pun menganggap engkau masih muda, terus beritakan Injil, jangan takut. Dia memberi, dan dia bilang Timotius, seandainya engkau ada di sini, detik-detik terakhir dia membutuhkan kekuatan. Karena teman-temannya, sesama rekan sekerja, karena takut Kaisar Nero akan bunuh mereka, menyangkali semua. Jadi dia bilang, hanya engkau satu-satu Timotius, tolong jangan menyangkali iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiga 13 surat ini menjadi surat yang ada di dalam Alkitab. Saya ajak jemaat coba baca mulai dari Roma sampai dengan Efesus. Dan situasi itu ada di akhir-akhir kita, hari-hari ini juga ada. Ini ajaran sesat bagaimana yang dibawa masuk dalam gereja. Ini 2000 tahun yang lalu ya Paulus menulis. Kita hari ini, apa itu? Dan hari-hari ini penyakit corona yang membuat
Paulus bilang jangan takut, Roh Kudus memberikan kekuatan, ketertiban, ketenangan akan dibuat oleh Roh Kudus untuk kita. Tetap jalankan protokol kesehatan, tapi yakin dan percaya bahwa Yesus akan menolong kita. Ini coba kita renungkan, salah satu yang selalu dipakai untuk iblis, dia tidak mau masuk sendiri ke jurang maut. Strategi apapun selalu dilakukan. Ya, puji Tuhan karena Jemaat Sion tetap ibadah sampai hari ini. Ibadah KSP, ibadah keluarga, unsur-unsur tetap jalan. Di tempat lain ada yang tidak, semua di gereja. Dan salut untuk mama-mama janda yang ada di GKI Sion. Banyak hal mari kita lihat. Saya juga belajar dari mama janda yang ada di Sion. Waktu masih di sini itu setiap minggu pengucapan syukur luar biasa, setiap minggu dibacakan. Padahal hanya jual pinang saja. Setiap minggu ya, sekarang saya tidak, tapi waktu masih saya belajar mengucap syukur, bukan nilainya tapi hatinya. Seperti seorang janda yang Yesus berdiri dan lihat semua orang datang isi deng kantong banyak-banyak, tapi janda diberikan 2 peser saja. Yesus bilang itu nilainya lebih berharga, bukan nilai tapi hati. Paulus mencucurkan air mata dan bilang, Timotius tolong jangan, biar leher mau pisah dari badan tidak apa-apa, toh nanti tinggal di sorga kain, tinggal di sorga. Jangan takut untuk dunia ini, jangan takut. Yang lain sudah mengundurkan, tinggal Timotius, makanya Paulus mengingatkan. Dan kita juga hari-hari ini, jangan sampai iman kita kendor hanya karena informasi begini, begitu, begini. Dengan ilmu pengetahuan dan kecanggihan. Pegang Alkitab, taruh di dada dan dihafalkan. Tadi petunjuk hidup baru, Allah bilang untuk Yehezkel, aku akan memberikan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan hati yang keras dari tubuhmu dan kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Roh Kudus yang penuh dengan yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jelaskan di ayat 7. Berdiri di tengah dan tetap, kalau pikiran penuh dengan firman Tuhan dan hati. Kalau Mazmur 91 saja coba kita hafal 1 minggu ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa dan berkata, tempat perlindunganku adalah Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia membebaskan engkau dari jerat penyakit di siang hari, penyakit di malam hari. 10.000 rebah di sisi sebelah kanan, kau berdiri menonton. Kenapa meragukan itu? Silakan informasi apapun bilang, silakan. Tapi Yesus adalah pemenang. Saya ditudungi dengan Roh Kudus dari Yesus, pagar dari kepala sampai kaki, rumah pagar dengan darah Yesus, anak-anak dimanapun pagar. Ada kan di Mazmur 91 itu. Allah perintahkan malaikat tinggal pagar keluarga-keluarga. Ayub juga bilang di situ bahwa iblis bilang, iya tuh Allah karena kau pagar Ayub, jadi tidak mungkin. Allah bilang malaikat pagar Ayub punya rumah. Apapun tidak bisa masuk, penyakit atau apapun tidak bisa masuk di dalam rumah Ayub. Baca Alkitab, lihat janji banyak sekali. Banyak sekali. Jadi hari ini kalau dengan segenap hati Paulus menangis dan bilang, Timotius pertahankan imanmu, jangan tergoda oleh apapun. Pikiran apapun jangan, penuhkan pikiran dengan firman, dengan Yesus, pegang Yesus.
Bahkan Paulus bilang, pakai perlengkapan Allah, berikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kaki berkasutkan kerelaan, beritakan Injil, perisai pedang roh firman. Artinya Paulus bilang, pakai Yesus dari kepala sampai kaki, pakai keluar dari rumah. Engkau tidak lihat dengan mata, roh-roh apapun lari, tidak bisa menyentuh, tidak bisa. Semua jelas di dalam Alkitab jemaat Tuhan. Saya bersyukur corona ini ada supaya keluarga-keluarga duduk berdoa sama-sama. Mau dengar lockdown lagi, syukur Tuhan. Berarti anak-anak baca Alkitab lagi, Kejadian habis sampai Maliaki, Matius habis sampai Wahyu. Terima kasih Tuhan. Dengan adanya ini anak-anak membaca Alkitab menjadi gaya hidup mereka. Jadi pemuda-pemuda, ini Timotius masih muda. Datang kuliah di kota ini, negeri ini. Tetap pegang firman Tuhan, jalan. Cita-cita masa depan jodoh Tuhan sudah siapkan. Rancangan Allah masa depan yang penuh harapan. Kenapa ragukan kuasa Tuhan? Berdiri mulut, tetap bicara kebenaran, jangan takut. Engkau akan terkagum-kagum dengan anugerahnya. Hari ini kita pulang. Dan ingat ayat 7 dibilang, Allah tidak beri roh ketakutan. Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Taat pada protokol kesehatan, taat tetap. Tapi roh kita menyala-nyala untuk tetap bicara terang Injil Yesus Kristus. Hatiku tidak akan berubah. Sekalipun jabatan sudah diumumkan untuk saya, tapi ketika saya ada di situ jabatan itu diberikan kepada orang lain, silakan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang siapkan saya yang paling tinggi. Tidak tunggu lama. Itu kesaksian yang saya temukan juga di dalam jemaat ini. Jadi mari jemaat Tuhan. Hari ini saya juga siapkan ini dengan begitu Paulus luar biasa. Cintanya kepada Yesus, dia mengingatkan jemaat dengan berurai air mata. Jangan bandingkan yang pemimpin satu ini gereja, ini bukan milik kita, ini rumah Tuhan. Pada zaman perjanjian lama kita tidak bisa duduk seperti begini. Ini altar dengan ini kudus sekali. Imam saja tidak bisa masuk ujung kaki diikat dengan tali. Berjumpa dengan hadirat Allah harus bakar kemenyan supaya kedagingan akan meleleh kita ketika berhadapan dengan Allah. Jadi ibu jari itu diikat tali supaya imam itu masuk. Tunggu lama berarti sumati, tinggal yang teman-temannya tarik dengan tali itu. Sekarang ini anugerah sudah sungguh luar biasa diberikan. Ketika tirai terbelah dua itu, tidak ada lagi batas mau berjumpa dengan hadirat Allah, tidak ada. Dulu kan ada ruang pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya bisa dimasuki oleh imam. Yang lain hanya sampai di ruang kudus. Tapi sekarang itu sudah tidak. Jadi mari jemaat, saya tidak main-main lagi, mari kembali ke Alkitab. Mari kembali ke Alkitab, baca Alkitab, penuhkan pikiran supaya jangan dengar informasi ini mengganggu kita satu hari. Informasi begini mengganggu kita. Tapi coba kalau Mazmur 91 dihafal, silahkan mau datang. Tapi aku dan keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan. Seperti kepala penjara Filipi bilang, kami harus bagaimana Pak? Percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan rumahku. Pilihan kita tepat kepada Allah dan jangan tinggalkan imanmu oleh cobaan, godaan apapun. Justru membawa kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Kristus. Saya percaya Roh Kudus yang telah ada di dalam hati kita akan menyala-nyala ketika dia juga makan firman. Kalau tubuh mulut ini butuh makan nasi, ikan dan sayur, roh ini dia butuh makan firman. Dia lapar dan haus akan makan firman. Jadi bangun pagi bila perlu baca Mazmur sampai selesai baca. Ada satu ayat yang akan tinggal di hati, melompat di pikiran, dan itu akan menjadi petunjuk hidupmu. Cara bagaimana saya juga bisa lihat Yesus. Temukan itu di dalam firman-Nya, tidak ada di luar-luar. Ada di dalam firman. Pegang janji, ini menjadi kekuatan.
Sebab nafas ini berharga sekali. Mari karunia apa yang Allah akan beritahukan kepada kita di usia hari-hari ini, Ia akan beritahukan. Temukan sendiri, kuasa Tuhan sudah taruh di mulut dan di hati untuk setiap orang. Ada sakit sih, asal telepon yang orang ini, dia berdoa, dia lihat dulu, ini kenapa begini, yang ini boleh dong bilang yang di Pulau Kosong kayak yang dong bilang itu tuh boleh, atau yang di Adok 9 yang dong bilang di Sentani. Kuasa Tuhan sudah berikan kepada setiap orang percaya, ada di dalam firman. Pegang yang sakit dan dari Yesus sembuhkan saya. Syaratnya yang pertama adalah mari melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hati. Kalau tempat itu bersih, yang lain semuanya bersih. Melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hati. Sudah bukan saatnya. Berdoa dan lihat penyakit ini sampai kemana membawa keluarga kita juga semakin dekat dengan Yesus. Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk melakukannya dalam hidup dan kerja tiap-tiap hari. Amin.